Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah tafsir terbawi, yaitu menjelaskan tentang surat Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal فتكون في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل معتال فخور. وقصد في مسمك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul Aliyyul. Artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji zarah atau biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Luas, Maha Baik. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang baik, berbuat yang ma'ruf, dan cegah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang sangat penting. Dan janganlah kamu memalingkan harta, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Karena apa? Karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara mereka. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang wasiat. Jadi menurut Said Qutbi pada ayat 18 sampai 19 ayat surat Luqman ini meneruskan secara panjang dan lebar tentang wasiat yang diceritakan oleh Al-Quran di sini, sampai pada bahasa tentang adab seorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mendakwai manusia kepada kebaikan tidak akan membolehkan mengizinkan seseorang berbusung dada atas manusia dan bersombong diri atas nama pemimpin bagi mereka. Jadi di dalam ayat Luqman ini keterkaitan makna ayat dengan pendidikan peran orang tua terhadap pendidikan akhlak anak, yaitu terpenting yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam kehidupan nyata seseorang anak adalah pendidikan moral. Jadi pendidikan akhlak itu sendiri adalah segala pikiran dan perbuatan atas kebiasaan yang harus dikuasai oleh anak tersebut dan dijadikan kebiasaan sehari-hari sejak kecil atau sampai ia menjadi orang. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan melewati arus kehidupan yang kuat, maka dia harus memiliki persiapan yang matang, terutama tentang pendidikan moral dari sejak dini. Maka orang tua adalah pendidik yang sangat penting bagi anaknya, terutama di dalam pendidikan atau di dalam keluarga. Sehingga tidak mengherankan lagi jika pengetahuan pertama mereka berasal dari kehidupan keluarga. Maka di dalam keluarga itu ada konseling dimulai. Maka di dalam keluarga konseling dimulai tidak hanya dengan kesadaran, tidak hanya dengan pemahaman tentang pemikiran pendidikan, tetapi juga dengan adanya situasi dan struktur yang memberikan peluang alami untuk pengetahuan pendidikan tersebut. Maka di dalam ayat surat Luqman ini menjelaskan atau keterkaitannya dengan pendidikan, yaitu adalah peran orang tua terhadap pendidikan anaknya, itu yang lebih utama yang dijelaskan di dalam surat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.